Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Berondong Plus, bagian 11. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang. Pak Wiro, tolong bawa motor ini ke garasi kita ya. Aku akan bawa mobilnya untuk ngantar temanku ke klinik, perintah Dara. Dia memaksa Elang turun dari motor. Tapi, Ra. Elang tak tahu harus bicara apa. Walau bingung, dia tetap mengikuti Dara sampai masuk ke mobil. Sementara itu, Pak Wiro segera membawa motor Elang ke garasi di rumah Dara. Pak Wiro, jangan bilang ke siapapun kemana aku pergi ya. Seru Dara, sebelum benar-benar beranjak pergi. Pak Wiro hanya mengangguk pelan. Sebagai sopir pribadi Dara, dia sudah tahu bagaimana kelakuan gadis tersebut. Jujur saja, semua rahasia Dara ada di tangannya. Namun Pak Wiro adalah bawahan yang setia, jadi hingga sekarang kenakalan Dara belum diketahui oleh keluarganya. Elang menatap Dara dengan penuh kekaguman. Bukan saja karena perhatian gadis itu, tetapi juga dengan keahlian menyetirnya. Dara terlihat sangat lihai sekali dalam menyetir. Sejak kapan kau bisa menyetir? Celetuk Elang. Kita bicaranya nanti saja, yang terpenting kita obati dulu demammu itu. Apa kau tidak merasa sakit sama sekali? Dasar aneh, balas Dara. Elang hanya tersenyum tipis. Sebenarnya, penyebab dia melupakan rasa sakitnya adalah Dara. Mengingat dirinya telah jatuh cinta pada gadis itu. Ketika tiba di klinik, Elang langsung mendapat penanganan dari dokter. Katanya dia mengalami sakit karena kelelahan, jadi dokter menyarankan Elang untuk memperbanyak istirahat. Sekarang Dara dan Elang kembali berada di dalam mobil, keduanya perlahan saling bertukar pandangan. Makasih ya, Ra. Kamu orang pertama yang memperlakukanku begini. Mengingat aku hanya hidup sendiri, ungkap Elang. Kening Dara mengernyit, sendiri? Bukannya kau punya orang tua angkat ya? Selidiknya. Pupil mata Elang membesar. Salivanya tertelan satu kali, nyaris saja dia keceplosan. Aku jarang bertemu mereka. Makanya nggak pernah mendapat perhatian begini, kata Elang berkilah. Dara hanya memanggut-manggutkan kepala, dia segera menyalakan mobil. Beritahu aku alamatmu, ujarnya. Elang lantas memberitahukan alamatnya. Saat sudah sampai di tempat tujuan, Elang turun dari mobil. Sebelum itu, dia memberikan ciuman terima kasih pada Dara. Dengan lembut dirinya cium pipi gadis tersebut. Setelahnya, barulah Elang keluar dari mobil. Tanpa diduga, Dara juga ikut keluar. Loh, kamu ikut? Tanya Elang memastikan. Iya, nggak boleh. Tanggap Dara sembari menggandeng tangan Elang. Secara alami, keduanya melangkah maju bersama. Boleh dong. Aku bisa cepat sembuh kalau ada di dekatmu terus. Ungkap Elang. Dara memajukan bibir bawahnya. Meskipun begitu, dia senang dengan perkataan Elang itu. Usai menggunakan lift, Elang dan Dara tiba di lantai di mana unit apartemen Elang berada. Elang segera mempersilahkan Dara masuk ke dalam. Kau sebaiknya langsung istirahat, El. Aku akan buatkan kau bubur dan minuman, suruh Dara. Tapi... Gak ada tapi-tapian. Potong Dara, dia memaksa Elang masuk ke kamar dan telentang ke ranjang. Dia menyuruh lelaki itu menunggunya memasak dan membuatkan minuman. Ketika Dara pergi, Elang termenung. Perasaannya pada Dara menjadi semakin dalam. Namun Elang merasa orang kotor seperti dirinya, tak pantas untuk gadis cantik dan penuh perhatian itu. Kepala Elang tertunduk, terpikir untuk mengatakan jati dirinya. Tetapi jika itu dilakukan, maka otomatis Dara pasti akan pergi darinya. Di sisi lain, Elang terpikir ingin menyimpan semua rahasianya selamanya. Lalu meninggalkan pekerjaan kotornya agar bisa terus bersama Dara. Elang merebahkan dirinya ke ranjang. Menatap kosong atap plafon, rasa pusing masih menyelimutinya. Cukup lama Elang melamun. Sampai akhirnya, Dara datang dengan nampan berisi bubur dan teh hangat. Ia letakkan nampan itu ke atas nakas. Melihat Dara datang,
Elang langsung merubah posisi menjadi duduk, senyuman merekah di wajahnya. Makan dulu ya, kata Dara. Kau akan suapin aku kan? Tanya elang. Iya. Dara mengambil bubur, dan mulai menyuapi elang makan pelan-pelan. Gimana? Rasanya enak kan? Tanya Dara. Enak banget, jawab elang yang terus memakan suapan demi suapan bubur dari Dara. Setelah setengah memakan bubur, elang berhenti. Dia mengaku kalau dirinya merasa pusing dan ingin telentang lagi. Ya udah, sekarang minum obatnya. Dara mengambilkan obat dan minuman untuk elang. Selanjutnya, lelaki itu kembali telentang ke ranjang. Elang menatap Dara, yang tampak sibuk membereskan peralatan bekas makan. Hatinya merasa damai sekali menyaksikan gadis itu. Dara segera beranjak untuk meletakkan nampan ke dapur. Ia mengambil ponsel, lalu menghubungi Amanda. Kenapa, Ra? Amanda menjawab dari seberang telepon. Kalau ada orang yang cari aku, bilang kalau aku nginap di rumahmu ya. Bilang kalau kita ngerjain tugas sekolah, kata Dara. Emangnya kau kemana? Jangan bilang kau. Udah. Nanti aja aku kasih tahunya. Bye. Potong Dara, yang langsung memutuskan sambungan telepon. Setelah menelepon Amanda, barulah Dara menghubungi Pak Wiro. Dia memberitahukan hal sama, seperti yang dirinya beritahukan pada Amanda. Dara mendengus kasar, sembari memasukkan ponsel ke dalam tas. Kemudian dia kembali masuk ke kamar elang, Dara melihat kekasihnya itu sudah memejamkan mata. Perlahan Dara naik ke ranjang dan telentang, sambil memeluk elang dari samping. Merasakan adanya sentuhan, elang lantas terbangun. Aku akan tetap di sini sampai kau sembuh. Ucap Dara, dia dan elang saling menatap lekat. Thanks. Aku pasti akan cepat sembuh, aku jamin. Tanggap elang, seraya menggenggam tangan Dara. Keduanya segera memejamkan mata. Pagi telah tiba. Elang menjadi orang pertama yang bangun, dia merasa badannya sudah sepenuhnya membaik. Elang melihat ke samping, dia menyaksikan Dara masih ada bersamanya. Senyuman mengembang di wajahnya, perlahan elang membelai wajah Dara. Bulu mata Dara bergerak, ia terbangun karena belayan elang. Elang? Dara menatap penuh tanya. Aku sudah sembuh, ini semua berkatmu, Ra. Ungkap elang. Yang benar udah sembuh? Dara menatap selidik, buktikan. Suruhnya. Elang melompat dari ranjang. Dia lalu melakukan gerakan tangan dan kaki dengan cepat, untuk membuktikan bahwa dirinya sudah sehat. Dara tertawa gelak menyaksikan kelakuan elang. Sementara elang sendiri, merasa gemas melihat Dara tertawa lepas. Buru-buru lelaki itu kembali melompat ke atas ranjang, tepatnya ke hadapan Dara. Cup! Sebuah kecupan singkat dilayangkan elang ke bibir Dara. Seketika gadis tersebut berhenti tertawa, ia mematung seolah tombol pos mempengaruhinya. Mata Dara membulat menatap elang. Elang tersenyum nakal. Dia kembali mendekat dan memagut bibir Dara dengan pelan, sampai gadis itu tak kuasa untuk menolak. Satu tangan Dara segera berpegangan ke pundak elang. Sementara, tangan satunya mencengkeram erat kerah baju cowok itu. Pagutan tersebut semakin intens. Terdengar suara kecup-mengecup yang dikeluarkan oleh Dara dan elang. Aktivitas mereka semakin memanas, pagutan keduanya berpadu erat seakan sulit untuk dilepaskan. Pagutan cukup lama terjadi. Nafas elang dan Dara bahkan mulai memburu, hasrat mereka juga telah meningkat. Dara mendadak melepas pagutannya. Dia tak mengatakan apapun, tetapi malah melepas dressnya. Setelah itu, Dara lepaskan kacamata besar yang menutupi si kembar. Elang terpaku menyaksikan apa yang diperbuat Dara. Atau lebih tepatnya, dia dibuat terpana oleh gadis itu. Menurutku, sekarang adalah waktu yang tepat, ucap Dara. Dia memegangi baju elang dan melepaskannya satu persatu dari lelaki itu. Kali ini kau nggak akan kabur lagi kan? Nggak. Sahut Dara yakin. Elang pun tergelak. Namun rasa yang mengganjal di hatinya muncul saat itu,
Ia terpikir kalau dirinya tak pantas mendapatkan kegadisan Dara. Perasaan mengganjal itu harus terganggu dengan sentuhan Dara. Bagaimana tidak? Gadis itu mulai menghamburkan ciuman ke segala penjuru elang. Sepertinya Dara sudah tak sabar, ingin merasakan pendakian sesungguhnya untuk pertama kalinya. Rah! Panggil elang lirih. Dara hanya merespon begitu, dia terus mencumbu. Elang jadi melupakan sesuatu yang tadi mengganggunya. Sosok gadis yang dirinya cintai sudah membuatnya terbakar gairah. Dengan cepat elang dorong Dara. Gadis itu jatuh telentang keranjang. Lalu dilepasnya yang tersisa di tubuh Dara. Tampilan tubuh dari gadis yang disukainya memang beda. Terlebih, Dara memiliki kulit putih bersih dan terawat. Beneran nih kamu gak masalah kalau aku obok-obok? Tanya elang. Dia selalu memastikan kesediaan lawan bercintanya, terutama Dara. Dara tergelak, apaan sih diobok-obok? Bahasamu ada-ada aja, sahutnya. Ini, aku akan segera melakukannya. Makanya aku minta izin dulu, kata elang. Iya, boleh. Kamu harus berapa kali tanya sih? Tanggap Dara. Dia tersenyum nakal dan tanpa diduga, dirinya turunkan celana elang. Elang sendiri tak keberatan. Kini keadaannya sama-sama polos. Keduanya melakukan pemanasan sebentar. Setelah itu, barulah pendakian sesungguhnya dimulai. Sementara itu, Dara meringiskan wajah karena merasakan sakit luar biasa di bawah sana. Kau baik-baik saja, Rah? Kau mau aku berhenti? Tanya elang yang merasa cemas. Teruskan saja, lirih Dara. Elang lantas kembali melakukan pergerakan. Hingga lama-kelamaan, Dara mulai merasakan kenikmatan di tengah rasa sakitnya. Lenguhan mulai terdengar dari bibir Dara. Ternyata enak banget, Elang hanya tersenyum puas. Hingga akhirnya, mereka melakukannya sampai merasa terpuaskan satu sama lain. Kini elang dan Dara telentang bersebelahan, nafas keduanya sama-sama ngos-ngosan. Elang menatap ke arah langit plafon. Jujur saja, dia masih belum puas melakukannya dengan Dara. Perlahan cowok itu melirik cewek yang sedang telentang di sebelahnya. Dahi Dara tampak berkerut. Sedangkan satu tangannya terlihat masuk ke dalam selimut, menyentuh sesuatu di bawah sana. Rah? Kau baik-baik saja kan? Tanya elang. Dara tak menjawab, dia hanya menarik tangannya dari selimut. Saat itulah dirinya memperlihatkan saos, yang menempel cukup banyak di telapak tangan. Mata elang terbelalak, dia tentu cemas. Rah! Kau berdarah? Serunya. Ini salah satu resikonya, Resiko yang didapatkan seorang gadis saat pertama kalinya dibobol, jelas Dara. Elang seketika terdiam, maaf. Ungkapnya. Mendengar elang minta maaf, Dara justru terkekeh. Kau lucu sekali. Lagian, semua ini kan atas keinginanku juga, balasnya sembari beranjak dari ranjang. Dara segera masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri sebentar. Dia melakukannya tanpa menutupinya. Elang yang melihat, sudah tak sabar untuk mengajak Dara melakukannya lagi. Namun di sisi lain, dia harus memikirkan keadaan cewek tersebut. Mengingat, Dara mengeluarkan banyak saos dari intinya. Sebaiknya nanti saja, gumam elang. Tak lama, Dara keluar dari kamar mandi. Dia kembali naik ke ranjang, lalu menyingkap selimut. Selanjutnya Dara duduk ke atas badan elang. Ayo kita lanjutkan. Ajaknya. Kau yakin? Bukankah tadi kau mengeluarkan banyak saos? Elang memastikan. Sekarang sudah bersih, aku yakin saosnya tidak akan keluar lagi. Rasa sakitnya pun akan berkurang, sahut Dara. Bersamaan dengan itu, ponsel elang berdering. Alhasil, Dara terpaksa menyuruh elang untuk mengangkat telepon sebentar. Biarkan saja, ujar elang. Cepat angkat sana. Dara memaksa. Elang lantas beranjak mengambil ponsel, dia melihat ada panggilan dari Rili. Dirinya tentu tidak bisa membicarakan perihal pekerjaannya di hadapan Dara.
Meskipun begitu, Elang tetap mengangkat panggilan telepon. "Halo?" ujar Elang. "El, aku." "Apa?" "Sepertinya salah sambung deh." Elang langsung mematikan telepon dengan cara begitu. Selanjutnya, dia mengirim pesan pada Rilly untuk menjelaskan semuanya. Kini Elang kembali naik ke ranjang, dia dan Dara lantas kembali melanjutkan pendakian nikmatnya. Bersambung.